sendiri seperti apa nih tanggapan yang melihat itu? Pantas nggak sih Bang dia menerima hukuman itu? Kalau dia melanggar kelalaiannya sih pasti dapat kena itu pasti, nggak mungkin enggak. Cuma kalau masalah vonisnya ya kita belum tahu kan. Cuma yang pasti dia kan juga punya keluarga, punya ini ya. Tapi menurut gua bagusnya sih dia jalanin prosesnya, lebih baik buat dia. Karena kalau dia lolos dari tanggung jawab ini lebih parah nanti di luar dia. Mendingan dia jalani aja. Saya sih pribadi kalau dalam kondisi ini kuliah ya, ada orang kecelakaan ya. Siapa yang mau celaka? Gak ada yang mau. Si yang bawa mobil juga gak mau pasti. Cuma kelalaian pasti ada. Dan pasti ada yang bertanggung jawab. Mau gak mau. Namanya kita lagi sial ibaratnya. Ya yang aku harap sih sebenarnya masyarakat bisa cukup wise melihat masalah ini. Yang penting selama orang yang bertanggung jawab, dia tanggung jawab. Jangan terlalu sampai akhir digedor, sampai akhirnya orang tuh tidak punya kesempatan untuk memperbaiki diri. Dia pasti belajar ya. Karena ini satu kesalahan telak yang terjadi dalam hidup. Keluarganya juga pasti sedih banget. Tapi tanggapan dari Kak Denny sendiri nih kalau soal mengemudi sambil bermain handphone dan juga mengemudi sambil mengantuk seperti apa sih Kak? Ya bahaya sih memang. Saya akui saya pernah mengalami beberapa kali kejadian yang hampir membahayakan di hidup saya. Saya pernah microslip. Pernah itu. Jadi kondisi kita bawa mobil pada saat lagi ngantuk banget itu bisa bikin kita hilang sejenak. Saya hampir nabrak, tapi untungnya macet waktu itu, jadi agak aman kan. Kalaupun nabrak paling nggak keras. Saya pernah hampir tertidur slip itu pada saat kondisi jalanan kosong lurus dengan kecepatan sekitar 80 itu kita bisa tertidur. Kenapa? Karena kayak di ayun-ayun kan dia lurus. Jadi kalau kita lagi jangankan kita capek ya, kita nggak capek itu berasa kayak enak gitu. Itu bisa ketiduran. Jadi hati-hati, apalagi kalau main HP. Dihindari sih sebenarnya. Jadi di balik itu semua mungkin dari Mas Denny ini sangat berbeda dalam arti memberi kebijakan semua yang dari maksudnya pada mereka yang datang ke rumah. Oh ya, AdSense ya. Ya udah aku kasih. Ini nanti mau kutambah. Karena dia kan masih jalan. Ditambah dari kapan mungkin? Karena kan AdSense-nya kan berjalan berdasarkan waktu. Itu durasinya dari kapan kira-kira? Dari pas viral itu kan nontonnya naik. Kan tadinya penontonnya udah mentok di sini. Tiba-tiba naik penontonnya, dari situ aku hitung semuanya. Sampai kapan dari naiknya itu? Sampai kapanpun itu akan kuberikan lisensi. Ada batasan waktunya kira-kira sampai tahun ini atau berapa? Sampai kapanpun itu. Kapanpun itu. Mau AdSense nanti jadi 100 juta viewer terus AdSense jadi 1M gue kasih. Sering sampaikan ke pihak keluarga. Aku udah hubungin Fuji. Aku udah tulis di DM. Aku udah kirim bukti transfer juga semuanya. Respon beliau seperti apa? Ya terima kasih banyak Bang katanya. Tapi nggak ngomong panjang. Apa sih Bang yang buat Bang Denny ingin ngasih semuanya itu ke keluarga almarhum? Nggak ada sih, nggak ada yang membuat apa-apa ya, maksud aku ya aku pengen uang itu jatuh ke tangan anaknya aja gitu. Tapi udah sempat ketemu Gala sendiri Bang? Belum sih, ngapain, ntar gue dibilang konten mulu gue. Kemarin diserang konten, woi gue cuma videoin dikit kasihan. Oh yang bawa kamera wartawan bukan gue. Pikir gue nge-vlog di kuburan. Gue mau tayangin di mana? Ya, gue nggak punya konten itu. Besok gue konten aja kali. Dapat cuan. Tapi kalau boleh tahu sih jumlahnya berapa sih Kak yang Kakak berikan? Puluhan juta. Ya wow. Ria ya, nggak bagus ya. Tapi apa sih yang Kakak harapkan gitu kan katanya mau diberikan untuk Gala. Kenapa sih? Alasannya mendasari? Ya nambah-nambah lah dia biar bisa siapa tahu kan pun perlu ya. Dan aku rasa itu baik ya, karena sebenarnya konten itu sudah berhenti di situ penontonnya. Tapi gara-gara ada satu kejadian dan gue pikir kejadian itu bersangkutan dengan almarhum dan almarhumah, saya pikir ada hak mereka di situ yang harus kita berikan.